Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan Zamul Hukmi fil Islam. Mudah-mudahan langkah kita ini bagian dari amal soleh dalam upaya untuk menambah ilmu dan pemahaman kita tentang Islam tentunya, ya, karena ada hadis Nabi yang mengatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ila jannah. Jadi siapa-siapa yang menempuh cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk mengumpulkan ilmu dan pemahaman, sehingga kita selain tujuan ini juga tadi bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan di publik sana yang meragukan tentang kemampuan Islam untuk dijadikan sebagai problem solving untuk setiap persoalan yang ada. Tidak berpanjang kalam karena kebetulan nanti saya jam 9 sudah ada acara lagi. Jadi ini pembahasannya tentang Muawid. Belum ya? Oh, belum saya share. Sebentar. Belum diizinkan sebagai host. Co-host. Sudah, Tad. Oke. Ya. Bismillah. Kelihatan ya? Kelihatan nggak nih? Alhamdulillah, Ustaz. Baru muncul ya. Insya Allah kita akan membahas tentang Muawin Tanfis. Jadi kalau sebelumnya tadi adalah Muawin Tafwid yang wakil khalifah di bidang pemerintahan, menggambarkannya itu kayak perdana menteri lah supaya gampang. Susah sekali mengilustrasikan. Jadi itu, dan sekarang kita akan membahas tentang pembantu khalifah di bidang administrasi atau disebut dengan Muawin Tanfid. Kalau bahasa sekarang itu kayak mensesnek gitu. Jadi pokoknya urusan administrasi dari khalifah itu berada di tangan dia. Gitu, di tangan karena nggak mungkin kan seorang khalifah dengan wilayah covered area yang sangat luas mengurusi hal-hal teknis administrasi, surat menyurat, peraturan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya. Maka diperlukanlah yang namanya Muawin Tanfiz ini. Ya, jadi Muawin Tanfiz itu adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya dalam masalah-masalah administratif. Jadi ada kebijakan politik tentu harus tertulis ya, apalagi sekarang harus betul-betul terdokumentasikan. Maka nanti pembantu khalifah ini mencatat, mengatur gitu, tentang kegiatan atau keputusan-keputusan dari seorang khalifah. Jadi Muawin Tanfiz itu adalah pegawai atau petugas yang senantiasa menyertai khalifah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi ya kalau zaman Soeharto itu dulu Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Nah, selalu ada sampai di akhir-akhir itu Menteri Sekretaris Negara itu namanya Saadillah Mursyid kalau tidak salah. Selalu, jadi kalau presidennya kemana dia ada. Jadi dia akan mencatat secara administratif ya beberapa langkah, kebijakan, arahan akan dicatat, akan didokumentasikan oleh Muawin ini. Ya. Kemudian bertindak sebagai protokoler ya, atau perantara atau penghubung. Ya.
eh, dulu itu beberapa khalifah itu ya, meniadakan protokoler. Ya, salah satu yang tercatat di kitab apa namanya Tarikh Khulafa itu adalah siapa namanya hmm, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika beliau itu mendapat posisi sebagai khalifah, awalnya dia masih memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh kekhilafahan. Tapi lama-lama karena bahkan dia harus keluar istana karena terlalu ruwet, terlalu ribet, pengawalannya dikurangi dan akhirnya dia keluar dari istana ya membangun rumah sendiri dan memerintah dengan dari rumahnya sendiri. Pejabatnya apa? Ya ada di kantor-kantornya. Jadi eh, salah satu khalifah yang sampai menolak protokoler itu kan biasanya kadang-kadang membuat persoalan itu jadi panjang gitu. Mohon maaf, saya punya beberapa relasi pejabat ya, misalkan ada wali kota, ada bupati. Kalau mau ketemu bupati itu mesti ketemu dengan protokol yang memusingkan lah. Oh, tunggu dulu begini, begini. Padahal kalau ketemu di masjid gampang sekali. Gampang sekali. Tapi kalau mau bertemu secara resmi agak berat. Nah, jadi khalifah itu bisa menjadi sebagai perantara atau penghubung dengan khalifah. Berikutnya adalah ruang lingkup muawin tanfidz. Ini saya buat saya tadi minta ke AI untuk membuat gambar. Nah, gambarnya ternyata jadi begini. Jadi muawin tanfidz itu berfungsi sebagai penghubung yang sangat strategis. Penghubung siapa? Ya, ini. Ya. Menghubungkan antara khalifah dengan aparat negara. Ya, secara administratif ya perlu dihubungkan. Ya. Menjadi jembatan antara khalifah dengan rakyatnya, dengan umat. Menjadi penghubung antara khalifah dengan negara-negara lain di luar negeri secara administratif. Membuka jalan, misalkan mau berdiplomasi bisa melewati yang namanya sekretaris negara, maaf, sekretaris khalifah. Jadi ikut-ikutan istilah modern. Nah, jadi seperti itu. Uh, jadi seperti itu. Jadi teknisnya adalah menyampaikan kebijakan-kebijakan khalifah, ya, kemudian melaporkan informasi dari lapangan kepada khalifah. Jadi ini tugas dari muawin tanfis ini. Ya. Jadi ini saya sebut perangkat pemerintahan. Ya, kemudian ada baitul mal, keuangan, ya, angkatan perang itu termasuk di dalamnya. Itu kita akan melihat posisinya sangat strategis untuk menghubungkan administrasi di dalam sistem khilafah. Yang berikutnya adalah begini. Jadi batasan wewenang muawin tanfis. Jadi antara fungsi administratif dengan fungsi kepemimpinan. Ya, fungsi sebagai pemangku kebijakan. Kalau yang ini itu kita kenal dengan istilah wakil khalifah yang disebut dengan muawin tafwid. Ya. Sementara ini yang secara administratif itu jadi ini. Ya. Muawin tanfid ini membantu khalifah, ya. Jadi bukan sebagai memerintah. Ya. Maka tugas dari muawin tanfid ini lebih kepada tugas-tugas yang sifatnya idariyah, teknis, administratif, ya. Bukan memimpin atau memerintah. Makanya ini saya minta ke AI juga ternyata begini. Ya, tugas administratif tidak hanya tugas idariyah, apa namanya, salahnya nulis ternyata dia seperti itu, tidak mengendalikan, menjalankan atau mengurusi persoalan secara mandiri. Jadi dia tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya politis, ya, karena memang dia itu hanya pembantu khalifah di bidang administratif. Berikutnya juga membantu secara operasional, tetapi bukan
memimpin pemerintahan. Ya, jadi ya itulah tugas dari muawin tanfidz secara administratif. Dan sekali lagi tidak memiliki wewenang seperti muawin tafwid. Jadi tidak berhak untuk mengangkat wali, amil dan seterusnya di jabatan-jabatan di bawahnya khalifah. Ini fungsi dari muawin tanfidz. Kemudian yang menjadi catatan berikutnya adalah syarat muawin tanfidz. Sama secara umum ini karena ini memiliki fungsi-fungsi yang penting dan strategis di dalam sejarah ya. Jadi pertama memang tidak boleh dijabat oleh wanita karena bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Karena nanti khalifah itu akan selalu disertai oleh muawin ini. Kalau dengan perempuan kan jadi lain ceritanya. Bahkan ini kan hadis tentang la yuflihal qaum itu menjadi standar umum bahwa tidak boleh wanita ini memegang posisi-posisi yang strategis ya. Wajib seorang muslim karena memang bitonah atau kepercayaan itu hanya seorang muslim. Jadi gini, nanti kita akan sedikit bahas tentang ini ayat tentang Ali Imran ayat 118 terkait dengan teman kepercayaan atau disebut dengan bitonah. Jadi seorang muslim lah yang layak untuk dijadikan sebagai teman terpercaya. Jadi tidak boleh yang lain. Tentang kepemimpinan wanita tadi sudah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang keharapan wanita memangku kebijakan politik di dalam sistem pemerintahan Islam. Dan untuk membantu khalifah disebutkan di kitab Nizamul Hukum ini boleh lebih dari satu untuk kepentingan administratif ini. Strukturnya bahkan dibuat departemen sendiri juga kalau memang departemen administrasi negara misalkan itu bisa ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Bayangkan saja kalau misalkan nanti kekuasaan Islam itu meliputi Maroko sampai Maroke, maka tentu saja keadministrasian sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Ya. Nah, ini penjelasan ya di dalam Al-Quran tentang Al-Quran surat Al-Imran ayat 118. Ini ada, saya perlu menyinggung ini agak rinci karena mudah-mudahan kita bisa ambil ibrah dari ayat ini. Jadi ketika di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatan. Jadi bitonah itu teman kepercayaan. Min dunikum. Jadi disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil bitonah atau teman kepercayaan itu dari min dunikum, di luar kalanganmu. Ini nanti kalau di dalam tafsirnya Jalalain itu min dunikum ini itu dari kalangan Yahudi dan munafik. Sementara dalam beberapa referensi yang lain itu Yahudi dan Nasrani. Jadi tidak boleh menjadikan mereka itu orang kepercayaan, tidak boleh. Karena ini sangat beresiko. La ya'lunakum khabala. Jadi mereka itu tidak henti-hentinya menimbulkan khabala, kemadharatan kepada kita. Ya. Wadu ma'anitum dan menginginkan apa-apa yang menyusahkan kita, antum, kita umat Islam maksudnya. Qad batatil baghdha dan telah nampak batatil baghdha kebencian mereka wa ma tufi suduruhum dan apa yang tersembunyi di hati mereka akbar itu sangat besar. Jadi kita melihat bahwa min dunikum, orang Yahudi, orang munafik, orang Nasrani itu sebenarnya kebencian mereka terhadap kita ini kepada umat Islam itu sangat nampak dari ucapan-ucapannya. Nah, dengan dasar ini maka haram hukumnya ya menjadikan mereka itu sebagai orang kepercayaan. Nah, wakil khalifah itu tidak boleh dari kalangan mereka.
Di dalam catatan sejarah itu, setahu saya siapa namanya, pembantu Khalifah Musta'sim yang apa dibantai oleh Hulagukan itu karena diduga kuat karena pengkhianatan dari perdana menterinya. Ya. Perdana menteri namanya Ibnu Al-Qam, Ibnu Al-Qam kalau tidak salah itu. Jadi ini Syiah lah kalau tidak salah. Ya kategorinya ya kalau Syiah kan ya beberapa sekte itu menyimpang, bahkan ada yang sampai keluar dari Islam. Nah, efeknya apa? Efeknya karena berkhianat terhadap kekhilafahan waktu itu sampai kemudian di tahun 1258 itu kota Baghdad hancur. Bahkan sang khalifah Al-Musta'sim itu akhirnya terbunuh. Gara-gara apa? Karena dia memilih pembantu yang tidak tepat, yaitu pengkhianat. Nah, peluang orang kafir, orang apa namanya munafik itu berkhianat terhadap umat Islam itu jelas. Maka ayat ini juga sebenarnya ada relevansinya dengan apa yang terjadi sekarang. Apa namanya board of peace. Nah, gitu. Tidak layak kita ini menempatkan Bitonah itu dari kalangan di luar kita. Siapa? Ya orang kafir. Masa menjadikan Donald Trump itu sebagai teman, sebagai orang kepercayaannya akan memberikan solusi kepada kita? Nggak mungkin lah. Gitu. Ini dari sini saja sebenarnya kalau kita itu ngaku seorang Muslim gitu ya, mestinya enggak begitu. Langkahnya itu tidak begitu. Board of peace itu apa namanya dibuat oleh Donald Trump itu bukan untuk menyelesaikan persoalan dunia Islam khususnya di Gaza, tidak. Itu. Sekali lagi ayat ini saja mestinya bisa dijadikan sebagai hujah untuk tidak percaya kepada mereka. Jadi kata-kata perdamaian mereka itu tidak seperti yang dimaksud kata-kata perdamaian di dalam Islam. Ini penting sekali. Penting sekali ya menempatkan pembantu tidak boleh dari kalangan apa namanya Yahudi, kalangan munafik, kalangan Nasrani. Ini sangat berbahaya. Nanti di apa sih namanya di era-era akhir kekhilafan Islam di era Sultan Turki Utsmani, khususnya di era Sultan Abdul Hamid kedua, ya sekitar itulah ya, itu banyak sekali ya, apa pengkhianat di tubuh kaum muslimin. Makanya Sultan Abdul Hamid kedua itu saya ada buku diarinya itu mengeluhkan banyaknya orang-orang yang berkhianat terhadap negaranya gitu. Sampai beliau itu bingung menentukan saking banyaknya orang-orang yang menjadi kaki tangan barat di pemerintahan, di tubuh pemerintahan Sultan Abdul Hamid kedua itu. Padahal ketentuannya tadi kita tidak boleh menjadikan orang-orang yang di luar kalangan kita ya, itu untuk menjadi orang-orang kepercayaan. Ya, apalagi mewakili kepentingan-kepentingan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Islam, maka itu sangat dilarang. Jadi ini ayat yang menurut saya sangat-sangat penting untuk dipahami oleh kita semua. Ya, ini kembali ke persoalan kita ya tentang apa namanya Muawin Tanfid ya, sebagai wakil khalifah di bidang administrasi negara. Jadi ketika tadi dia tidak punya otoritas untuk sebagaimana wakil khalifah di bidang pemerintahan, Muawin Tanfid, maka Muawin ini hanya bekerja di bidang administrasi. Nah, bidangnya apa? Ya, menjadi perekat lembaga negara khilafah. Jadi memantau dan menghubungkan instansi-instansi pemerintahan khilafah. Nanti ada banyak struktur ya di dalam apa namanya tubuh negara khilafah. Maka struktur-struktur itu tuh di apa namanya penghubungnya itu departemennya sekretaris khalifah. Kemudian termasuk di dalamnya adalah menyampaikan keputusan-keputusan militer dan menyiapkan pasukan. Jadi nanti khalifah tentu akan membuat kebijakan-kebijakan tentang pertahanan negara, keamanan negara, maka semuanya itu dibuat apa namanya
dikompilasilah kebijakan-kebijakan itu sehingga menjadi panduan bagi angkatan bersenjata untuk bergerak. Ini secara administratif nanti yang mengerjakannya adalah Muawin Tanfiz ini. Kemudian termasuk di dalamnya adalah menyampaikan tuntutan dan keluhan umat kepada khalifah bisa melalui badan ini ya, Muawin Tanfiz ini. Yang berikutnya adalah menjalankan roda administratif yang lainnya hingga urusan administrasi kenegaraan dengan pihak luar negeri jika ditugaskan. Jadi ketika ada hubungan yang memang perlu dijalin dan dibolehkan secara hukum syara, khalifah boleh menugaskan Muawin Tanfiz ini untuk menghubungi. Coba nanti hubungi negara penghasil uranium, coba negara yang menghasilkan ini. Maka bisa jadi seorang Muawin Tanfiz ini melakukan lobby politik ya, sehingga nanti bisa nyambung dengan yang dikehendaki oleh khalifah. Jadi ini fungsi dari Muawin Tanfiz. Ya, jadi ini sangat strategis. Kalau kalau mungkin di bagian motornya kayak pelumas gitu ya, supaya semua organ di dalam struktur khilafah itu bisa bekerja secara sinergis, baik secara komando di tangan khalifah atau nanti secara administratif. Semua terdokumentasikan, semua tercatat sehingga rapi. Makanya nanti tunggu saja ada disusun kitab tentang selain tentang kesehatan juga tentang administrasi negara. Ya. Karena mestinya negara itu punya sistem administrasi yang baik, yang rapi. Dan berikutnya fungsi pemantauan atau mutabaah. Jadi mohon maaf ini gambarnya pakai AI ya, pakai AI asli. Jadi fungsi dari pengawasan administratif negara. Jadi fungsi seorang menteri, bukan menteri, Muawin itu wazir di bidang administrasi ini adalah ini ya, lakukan mutabaah, ya, pemantauan secara intens agar kebijakan-kebijakan khalifah terlaksana secara sempurna secara operasional. Jadi undang-undangnya itu bisa sampai peraturan-peraturan rinci detail dari kebijakan khalifah itu bisa sampai pada level terkecil dari sebuah struktur negara. Jadi ini tugas dari seorang wazir atau Muawin Tanfiz. Kemudian mengikuti perkembangan secara baik agar pelaksanaannya sesuai dengan perintah. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau sekarang itu ada undang-undang, nanti dibuat peraturan pemerintahnya, ada juknisnya macam-macam sampai rinci begitu. Nah, ini tugas-tugas yang mesti dilakukan oleh seorang Muawin Tanfiz ini. Jadi ya secara teknis ini kita tidak menafikan ya bahwa kita itu nanti butuh rincian kalau bahasa Jawanya perintilan dari sebuah kebijakan yang karena saya membayangkan sistem khilafah itu sistem yang sangat luar biasa gitu, dan ini harus disiapkan secara teliti ya, secara administratif ya, sehingga nanti bisa rapi ya gitu. Makanya kalau saya baca di buku diarinya Sultan Abdul Hamid II dan beberapa cuplikan dari film tentang beliau itu, Sultan Abdul Hamid II itu punya pembantu yang sangat piawai. Saya lupa namanya itu, yang bersangkutan itu bisa secara tertib, secara administratif itu mengawal kebijakan-kebijakan khalifah sehingga bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hanya menghentikan pemantauan jika diminta oleh khalifah. Jadi misalkan dulu itu begini, ketika Sultan Abdul Hamid itu menginstruksikan untuk membangun jalan kereta ya, dari Damaskus menuju Madinah, itu nanti dari Turki menuju Damaskus, itu kan beberapa tahap itu. Tolong dipantau, maka dipantau secara pelaksanaannya. Ini misal, jadi khalifah memberikan tugas-tugas khusus kepada
kepada apa namanya menteri sekretaris negara, itu sesuatu yang sangat wajar. Tentu ini nanti berjenjang ya, nanti gubernur juga nanti punya sekretarisnya. Kalau sekarang itu kayak sekda lah ya. Kalau bupati punya sekda, wali kota punya sekda, gubernur punya sekda, presiden punya sekretaris negara, gitu ya, yang ngurusin administrasi pemerintahan. Jadi memang mau nggak mau kita ini harus harus punya gambaran tentang struktur ini. Kemudian wewenang khusus seperti delegasi tentara dan hubungan luar negeri tetap di tangan khalifah kecuali ada instruksi khusus untuk umat. Jadi memang sekali lagi eh, karena negara khilafah itu berada sulahiyahnya ada di tangan khalifah, maka kebijakan-kebijakan untuk memfungsikan fungsi organ negara itu ya tergantung dan diserahkan kepada khalifah ketika memang beliau hasbal hajat ya berdasarkan kepentingan dan keperluannya menugaskan beberapa unsur di dalam struktur khilafah untuk menjalankan tugas-tugas khusus itu boleh karena memang khalifah lah yang menjadi penentu kebijakan. Nah, akhirnya kita mendapati bahwa semuanya ini bicara tentang kita di khalifah dengan dua wazirnya, dengan dua wuzaratnya, apa namanya Muawin Tahfidz dan Tanfidz ini itu harus berhikmat untuk melayani urusan umat, untuk melayani kepentingan umat. Jadi sekali lagi saya garis bawahi karena hari ini kita mendapati pernyataan-pernyataan politik dari pemangku kebijakan negara itu sepertinya sudah malas mengurusi rakyat. Gitu. Jadi rakyat itu disuruh hidup sendiri gitu, nyari makan sendiri. Jadi kalau mengatur kriminal juga harus ya begitulah. Gitu. Jadi ya sedih lah kalau mendengar beberapa kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh pejabat-pejabat hari ini. Terakhir tentang BPJS ya, terlepas dari ini kebijakan yang zalim, memang mentalitas dari para pejabatnya juga kok memang tidak pro rakyat gitu loh. Jadi integritas dalam melayani urusan umat. Jadi Muawin Tanfidz adalah instansi pelaksana kebijakan khalifah baik di dalam maupun luar negeri. Ya. Pelaksana kebijakan. Sekali lagi bukan yang penentu penetap bukan, tapi hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan khalifah di dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaannya adalah keharusan ya, jabatan khalifah untuk memastikan pelayanan umat berjalan lancar secara teknis. Jadi ini salah satu fungsi yang sangat strategis dari seorang Muawin Tanfidz. Kemudian fokus pada kegiatan teknis operasional demi kelancaran tugas khalifah. Sekali lagi sebelumnya kita sudah membahas bahwa tugas khalifah itu sangat banyak. Ya intinya kalau dalam bahasa sekarang itu memastikan apa namanya akidahnya, ibadahnya, sandalnya, papannya, pendidikan itu terpenuhi. Gitu. Itu terpenuhi oleh negara, maka tentu saja ini butuh pengawasan secara administratif dan ini diserahkan kepada Muawin Tanfidz. Jadi itu ya pembahasan tentang Muawin Tanfidz atau sekretaris khalifah lah kalau mau digampangkan. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran. Nanti ke depan kita akan membahas tentang tentang Amirul Jihad kalau tidak salah, tentang Departemen Pertahanan, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas pemaparannya. Ini sesi kedua kita berkaitan tentang pembahasan Muawin ya. Lebih tepatnya di pembahasan Muawin Tanfis. Secara umum, ini berkaitan dengan tugas-tugas administratif, pendataan, dan penghubung ya, di unsur pemerintahan maupun pemerintahan dengan rakyat. Insya Allah ini kita buka forum diskusinya. Ya, buat Bapak Ibu ya atau jamaah sekalian ya ingin menggunakan kesempatan bertanya bisa nanti pertanyaannya dikirimkan ke kolom komentar
atau juga mau interaktif langsung, kami berikan kesempatan juga ya. Oke. Mudah-mudahan jelas. Masya Allah. Gini, Ustaz, mungkin untuk kesempatan pertama kami ingin bertanya, Ustaz. Sembari nanti menunggu dari jamaah, kalau memang cukup jelas, tidak ada yang ditanyakan nanti, atau ada yang ditanyakan kita tunggu. Em, kita bicara tentang wilayah administratif atau kewenangan administratif yang ada di tangan Muawin. Ada satu hal yang eh, belum tergambar atau sebagian kita masih belum tergambar terkait dengan inventarisasi, Ustaz. Ini kan penting ya, karena pasti nantinya ketika negara eh, lahir ya, ataupun negara manapun gitu bilang, meskipun nanti khilafah juga berdiri, ini tidak tertutup kemungkinan inventarisasi. Apakah inventarisasinya itu dalam bentuk utang, aset, jumlah penduduk, kemudian inventarisasi kebutuhan struktur kenegaraan dan semacamnya, itu kan pasti ada di kewenangan pemerintah ya, atau mungkin lebih tepat ada di struktur tersendiri yang mengatur itu. Nah, jadi bagaimana nanti langkah khilafah kalau sekiranya Allah takdirkan memang ini ditegakkan untuk yang kedua kalinya, eh, inventarisasi itu apakah nanti cukup mudah dilakukan oleh khilafah di samping negara-negara Barat juga akan menahan ya, mungkin satu sisi aset-aset yang dulu itu punya kaum muslimin, baik itu dalam bentuk harta, baik itu dalam bentuk sasana keilmuan dan lain semacamnya. Itu gimana, Ustaz? Gambarannya. Ya, eh, jadi sebenarnya secara administratif itu sesuatu yang alami. Sejak dulu sebenarnya, karena memang di dalam Islam itu di apa namanya ada syariat tentang mencatat, mencatat transaksi, muamalah, hutang dan macam-macam lah gitu. Itu ada syariatnya sehingga memang apa namanya ketika sebuah negara yang covered area sangat luas, maka kebutuhan ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi ini satu secara filosofis itu pastilah gitu ya. Tentang bagaimana teknisnya, saya membayangkan memang ini tidak mudah. Ya, jangankan langsung menginventarisir, begitu muncul saja itu pasti akan ada reaksi yang sangat kuat dari musuh-musuh Islam, gitu. Tapi sebenarnya mudah karena secara teknis hari ini kan ada data yang memang sudah tersimpan. Contoh, ketika bicara Indonesia, wilayah-wilayahnya kita sudah ketahui. Misalkan batas-batas negara di wilayah Papua lah ya, di wilayah Papua dengan Nugininya, kemudian dengan Australia batasnya tahu. Kalau dengan Malaysia kan nanti dengan saudara dianggap sama dengan Filipina sebagai negara yang belum Islam, kita sudah punya batas-batas teritorial yang tersimpan di Indonesia. Jadi itu tinggal mengintegrasikan saja. Gitu. Jadi ini hal yang insya Allah apa namanya Allah akan memudahkan urusan ini ya karena ketika semuanya sudah dalam satu irama satu komando akan menjadi sangat sangat mudah. Ibaratnya itu gini, eh, apa namanya settingan umat Islam itu sudah harus saling melengkapi. Ibaratnya kalau part-part dalam kendaraan itu memang sudah peruntukannya. Oh ini dipasang setel gitu. Nah insya Allah dengan semakin paham ya umat ini terhadap sistem Islam, maka ketika khilafah itu berdiri, maka sama seperti kita mau masbuk. Gitu. Kita ini mau masbuk sholat, kita kan tahu 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 mekanismenya, tahu rule-nya gitu. Oh, imamnya masih berdiri, berdirinya masih baca surat-suratan atau sedang ruku. Kita tahu ini mana yang masuk masuk satu rakaat, mana yang tidak dianggap satu rakaat. Ketika sudah ruku, sudah sujud, kita pun tidak kemudian ngebut nyusul, bukan. Kenapa? Karena kita sudah punya pemahaman bagaimana cara masuk. Demikian juga ketika edukasi ini terus dilakukan kepada masyarakat,
maka insya Allah dengan akan sangat mudah menginventarisir data-data administrasi negara, aset kekayaan negara, ya termasuk pasukan-pasukan, termasuk aset-aset militer. Misalkan Indonesia punya berapa pesawat macam, kan tinggal diintegrasikan saja. Jadi itu hal yang menurut saya itu mudah. Gitu. Karena gini, ketika pikirannya sudah sama, maka akan menjadi sangat mudah. Kayak saya pernah dapat semacam penjelasan lah ya. Jadi di satu momen ada seorang orang kafir itu ya ditunjuki denah dari Masjidil Haram yang acak-acakan lah gitu ya. Menurut kamu nih merapihkan orang di sekitar Masjidil Haram itu butuh waktu berapa lama? Nah, kepada orang kafir itu. Wah, wah ini banyak sekali nih, ini harus berjam-jam supaya rapi, supaya tertib. Gitu. Kita lihat ketika azan berkumandang, maka rapi, rapi sekali. Jadi tidak butuh ketika azan, ketika iqomah, tidak butuh waktu dari 1 menit, semuanya sudah rapi berjalan sampai orang kafirnya itu, kok bisa begitu? Nah, inilah umat Islam. Ketika sudah satu frame yang oleh orang kafir tidak susah sulit, gampang, gampang, segampang itu, segampang umat Islam itu langsung baris rata, baris lingkaran sempurna mengelilingi Ka'bah itu. Jadi insya Allah termasuk hak-hak administratif. Apalagi kalau bicara database ya, kalau sudah berbasis digital itu mungkin lebih mudah lagi gitu. Tidak lagi numpuk-numpuk seperti gedung arsip nasional misalkan bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau ini sudah ada bentuk digital ya tentu saja akan lebih mudah lagi. Jadi dalam pikiran saya ini bukan persoalan yang sulit, ya, termasuk tadi menyatukan negara itu juga tidak terlalu sulit ketika pikirannya sudah sama. Apalagi ini hal-hal teknis bagaimana mengatur negara untuk lebih mudah. Itu. Gini, di dunia kampus itu kan ada administratif yang kalau kita lihat secara dari luar, ruwet banget. Ketika mahasiswa masuk harus begini-begini, ketika dosen harus ngajar harus begini-begini, harus dicocokkan antara administratif dosen dengan administrasi mahasiswa. Nanti dikumpulkan direktorat ini, wah ruwet lah gitu. Tapi ketika itu sudah disistematikan itu mudah kok. Itu semuanya sudah paham menjadi mudah. Jadi saya sih sangat optimis sekali dengan hal ini karena Allah memang akan menyiapkan semuanya ya untuk kebangkitan Islam. Mungkin pikiran kita ini yang terlalu overthinking sehingga kadang-kadang jelimet ruwet gitu. Gitu. Kira-kira begitu Ustaz. Iya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Em, mohon waktunya juga nih Ustaz, ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Peserta kita bertanya, ini Mas Turman. Assalamualaikum Ustaz, apakah muawin tanfis termasuk di dalamnya adalah pegawai lapangan seperti tugas zakat, satpam, driver dan lain sebagainya? Kemudian, bagaimana menyeleksi para pembantu khalifah akan berkhianat atau tidak? Adakah yang memiliki loyalitas, ada yang memiliki loyalitas tinggi, namun di satu titik terpengaruh pemikiran asing ketika Ya, berinteraksi dengan sakof asing. Nah, ini gimana, Sat? ya, 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 ya. Jadi begini, jadi petugas-petugas yang disebutkan tadi ada petugas zakat, satpam, driver, itu ya profesi ya. Cuma nanti di dalam sistem negara khilafah itu nanti kan ada organ-organ pemerintahan. Jadi tidak kemudian satu komando enggak lah. Jadi maksudnya misalkan ada bidang perindustrian atau ya bidang bagian perindustrian. Mungkin kalau sekarang itu departemen perindustrian. Nah, itu kan di situ ada pegawai-pegawainya juga kan? Itu. Jadi ada satpamnya gitu. Dan atau nanti
Ya nanti bayar zakatnya kan sudah nanti negara nanti bikin bikin di bawah Baitul Mal nanti kan bikin kan udah zakat atau dan sebagainya. Jadi itu sudah ada organ yang nanti dalam sistem pemerintahan Islam. Jadi gini, uh, gini, jangan sampai pemahaman ketika khilafah itu didirikan itu tanah lalu dibangun dari nol. Kalau memang ada beberapa hal yang memang bagus secara idari bagus, kemudian secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum syara, tidak ada masalah. Kemudian untuk dipakai lagi di masa khilafah, gitu. Bahkan nanti apa namanya istana gubernurnya apanya tidak kemudian harus diratakan dengan tanah, gitu. Makanya tidak ada istilah bantai membantai ketika berdirinya khilafah itu tidak ada. Karena yang menjadi penting itu kesadaran politik yang dimiliki oleh umat Islam sehingga nanti semuanya menjadi elegan. Bahkan kalau istilah salah seorang guru saya itu apa namanya khilafah tegak itu seperti kita menghadapi turunnya salju. Gitu. Jadi tidak ada tidak salju itu ini berat loh, tapi tidak merusak. Salju turun tapi tidak merusak. Itu tiba-tiba sudah putih semua gitu loh. Dengan izin Allah tentunya. Sehingga tadi petugas-petugas itu ya driver ya tentu kalau dalam konteks sekarang negara nanti bikin bidang apa namanya transportasi. Nah, nanti bidang lasnah tentang transportasi itu ada transportasi udara, transportasi laut, macam-macam ya. Kayak sekarang lah, Departemen Perhubungan kan ada darat, laut, udara kan begitu. Nah, jadi seperti itu nanti ada hierarkinya seperti itu. Jadi istilahnya ASN atau aparatur negara ya bisa saja kita adopsi ketika itu memang masih dibolehkan. Kemudian bagaimana cara menyeleksi para pengkhianat? Jadi gini, sebenarnya kita ini secara naluriah ketika kita bersosial, kita itu bisa menilai orang kok. Saya misalkan mana teman saya yang bisa dipercaya dan mana teman yang bukan tidak bisa dipercaya atau masih levelnya di bawahnya lah gitu. Jadi kita tuh bisa menemukan secara alami gitu. Oh ini relasinya siapa, ini siapa gitu. Tentu apa namanya ini perlu ketajaman pemikiran ya, ketajaman ideologi bahkan untuk bisa menetapkan seseorang itu ini terafiliasi kemana bagaimana gitu. Jadi orang yang tidak terbiasa untuk berpikir politis itu tidak mudah mengenali pikirannya sudah rusak atau apa namanya musakifin, orang yang apa dicekoki pemikiran-pemikiran yang liberal, yang rusak gitu kan apa namanya kita mudah sebenarnya ketika kita ini sudah terbiasa berdiskusi dengan berbagai pihak, berbagai kalangan, kita sudah bisa mendiagnosa ini orang liberal, oh ini orang ateis, oh ini orang sosialis. Kita tahu kok. Jadi saya sering diskusi dengan aktivis-aktivis kiri, cara berpikirnya kelihatan khas gitu. Mohon maaf, orang-orang kejawen misalkan, orang-orang Sunda Wiwitan ketika kita ajak ngobrol, kita ketahuan. Oh ini orang wah percaya apa sih namanya batu akik sebagai sumber kekuatan mistik misalkan, kita bisa tahu gitu. Jadi insya Allah ya orang berilmu itu akan mudah mengenali siapa kawan, siapa lawan. Justru yang berbahaya itu adalah ketika memang umat Islam itu dijauhkan dari Islam. Sehingga ketika umat Islam itu dijauhkan dari Islam itu nanti mereka jadi tidak mengenali siapa kawan, siapa lawan. Ketika sudah tidak bisa mengenali siapa kawan, siapa lawan kan jadi nggak jelas. Akhirnya lawan dijadikan sebagai kawan. Kan bahaya sekali. Ya kayak sekarang ini. Gitu loh. Oh, Donald Trump yang jelas-jelas mendukung Israel malah dijadikan teman. Kan begitu. Sementara kiai-kiai ulama yang ngomong benar itu malah dimusuhi. Kan aneh. Gitu. Sebenarnya insya Allah ya dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam artian pemahaman Islam yang baik yang lurus, insya Allah kita bisa memilih teman ya, bukan hanya sekedar pemimpin, nanti kawan teman itu akan bisa kita pilih, kita bisa pilih. Kira-kira begitu Ustaz, insya Allah. Terakhir Ustaz, mungkin tidak ada, kami coba konfirmasi dulu ya ke Bapak Ibu.
Apakah masih ada yang bertanya ya? Kalau tidak ada, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, sebagai pertanyaan penutup. Kalau untuk di posisi Muawin sendiri, apakah dia termasuk kategori amir atau dia termasuk pegawai biasa Ustaz? Supaya nanti kita tahu Gaji penempatannya. atau tidak? Ah, ini gimana Ustaz? Supaya karena kan di pembahasan kita di kitab ini kan tidak didetailkan, dia itu dimasukkan Ya, di bagian mana? Mohon penjelasannya Ustaz. ya, ya. Kalau dalam dalam pemahaman sesuai yang saya kaji sebelum-sebelumnya ini, bahwa khalifah dan pembantunya itu, jadi kalau khalifah dengan apa tadi, muawin, tafwid dengan tanfid, itu dia hidupnya ditanggung oleh negara. Tapi nanti yang membantu dia, itu menjadi abdi negara, abdi khalifah, abdi kekhilafahan maksudnya. Apa namanya, seperti itu ya, sehingga apa namanya, kerja yang tadi mendapat ujroh dari negara itu ya apa namanya, yang menjadi kepanjangan dari dua fungsi ini. Saya bayangkan itu kalau sekretaris negara itu ya, sekretaris negaranya itu nggak digaji, tapi dia difasilitasi oleh negara. Tapi kalau ke bawahnya yang membantu dia dalam melaksanakan teknik itu sampai ke bawah, sampai ke level bahasa kita, sampai ke level RT-nya, nah itu maka dia akan mendapat apa, ujroh sebagai abdi negara, abdi negara sistem khilafah. Ya kira-kira begitu. Ya, Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ya, Eh, ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement Ustaz, ya. malam ini? Alhamdulillah ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Syiar Malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita terus akan mengkaji tentang sakofah dan pemahaman Islam ini dengan uh, sepenuh hati. Mudah-mudahan pada waktunya pemahaman ini akan bisa menerangi jalan perjuangan kita ke depan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan ya agama ini dengan ilmu dan pemahaman kita, dan tentu saja kita hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebaikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.